secara total tidak bisa diselamatkan lagi. Sekarang tinggal di mana dengan keluarga selama sebelum nanti kita berikan penggantian, kita ini Lapindo ya, karena Lapindo yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi ini, dan di depan saya sudah sanggup ya secara tertulis, harapan saya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya ingin tahu sekarang keluarga di mana sekarang? Sebagian warga masih ada di penampungan Pasar Porong, kemudian sebagian besar juga sudah banyak yang mengambil tempat di tempat-tempat rumah kontrak. Mereka sudah keluar dari Pasar Porong, bahkan ada juga yang sementara ini mengungsikan keluarga di kampung asalnya masing-masing. Ya akhirnya terpencar-pencar dengan keluarga satu dengan yang lain. Ya. Baik, yang jelas saya senang kalau nanti Pak Mitro dan semuanya betul-betul bersama-sama dengan Badan Pelaksana, Pak Narso CS untuk memastikan ini berjalan lancar. Saya juga tidak ingin ada hambatan-hambatan di lapangan. Saya akan sampaikan nanti pada Pak Gubernur, Pak Bupati juga memperlancar. Badan Pertanahan Nasional di bawah koordinasi beliau juga akan bekerja. Pendek kata, dalam keadaan seperti ini ya semua harus bikin lancar. Kalau ada hambatan, siapa tahu, ya entah satu dua hal, jangan segan-segan untuk menyampaikan pada Pak Joko Kirmanto, pada Pak Narso, kalau perlu telepon saya. Karena itu kewajiban Badan Pelaksana, kewajiban BPN, kewajiban Bupati tentunya dengan jajarannya, sehingga harapan saya betul-betul lancar ya. Dan sampaikan juga kepada keluarga semua, semua ingin betul ya, mulai ya presiden lah, wapres semua ingin betul-betul ini berjalan dengan baik gitu. Ada pemikiran lain dari PTN untuk barangkali kalau silakan Pak. Ini biar saudara-saudara kita di Sidoarjo juga dengar begitu. Karena beliau mewakili yang lain kan, supaya mereka juga mendengar. Presiden, tadi yang jalan keluar antara lain, karena saudara-saudara kita ini kan tetap harus mempunyai rumah baru lagi. Jadi tadi formula yang tadi sudah dilaporkan Pak Sutrisno tadi itu dibayar 20% pertama sesuai dengan peraturan Presiden sudah Bapak. Berapa dapatnya itu kalau? Masing-masing tergantung karena tipenya misalnya 3672 itu harganya 126 juta karena bangunannya. Jadi sesuai dengan komitmen bahwa 1 meter tanah seharga 1 juta, bangunan 1 meter 1,5 juta, jadi tergantung dari tipe mereka. 20% cash ya? Cash, dan seluruhnya diterima oleh mereka. Oke. Jadi supaya dicatat nanti. Tanpa membayar kepada bank satu sen pun. Nah, maksudnya supaya itu sebagian bisa dipakai untuk uang muka di mana mereka ingin membeli rumah lagi. Kemudian untuk menjembatani, karena tadi disampaikan, Pak ini kalau membayarnya yang 80% itu setahun lagi, harga rumah sudah melonjak. Oleh karena itu kami tadi menyarankan, sudahlah Bapak ngambil KPR lagi aja ke PTN. Kami berikan lagi KPR seharga yang selisih dari uang muka yang sudah diterima tadi. Nah, besok bayarnya setelah Lapindo membayar yang 80% sisanya. Jadi tadi saya mengatakan termasuk teman-teman dari pers disampaikan bahwa ini teman-teman kita ini kebetulan ada musibah lumpur justru ada untungnya. Karena kalau tidak ada lumpur, KPR-nya masih 5 tahun, 10 tahun lagi baru lunas Pak Presiden. Tapi sekarang dengan adanya ini dan tadi formula sudah disepakati, setahun lagi dapat rumah baru, selesai KPR sudah tidak punya utang lagi. Mudah-mudahan bahkan dapat sisa. Itu tergantung dari mereka-mereka mau ngambil rumah yang berapa gitu Pak Presiden. Karena minimum ganti ruginya itu 126 juta. Nanti dibicarakan sama keluarga ya. Jadi ini PTN memberikan tawaran-tawaran untuk meringankan, untuk barangkali bisa memiliki rumah yang lain dengan skim kredit pada PTN, terserah nanti pada keluarga. Yang jelas tujuannya baik untuk membantu seperti itu. Oke. Tadi saya katakan
Tadinya mereka maunya 100% itu karena menganggap kalau dibayar 20% untuk bayar PTN dapat apa. Kalau katakan tidak usah bayar PTN, bahkan bunga dan denda bebas, tidak usah. Yang penting bayar pokok saja gitu. Itu dimungkinkan menurut aturan. Tolong sampaikan nanti kepada keluarga yang lain ya. Jadi saya ingin apa yang dibicarakan di kantor Wapres tadi, rinci, kemudian apa yang dijelaskan kepada saya yang juga dengar semua, tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya pengertiannya sama, jangan sampai nanti dipengaruhi pihak-pihak tertentu, terus beritanya berbeda lagi. Kalau Pak Mitro mengatakan, Pak kami stres, saya juga mikir berbulan-bulan, kurang nyenyak tidurnya kalau ini belum selesai, kalau ini belum tuntas. Ya. Kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, ini juga ada yang merasa memiliki teknologi untuk mematikan itu. Kita berikhtiar ya, dari pihak manapun pemerintah akan bekerja sama untuk mematikan itu. Karena di samping selesai masalah sosialnya, harapan kita daerah itu juga bisa kita kontrol, tidak merusak lingkungan, dan akhirnya ya semuanya bisa selesai dengan baik. Ya, tidak ada yang menginginkan terjadinya seperti ini kan, saya kira tidak ada. Bapak juga tidak, saudara yang lain juga tidak, apalagi saya, apalagi Pak Menteri, Pak Gubernur. Oleh karena itu, ayolah kita atasi bersama-sama. Abdul Fattah ada yang disampaikan? Pesantren di mana Abdul Fattah? Di Desa Kedung Bendo, RT 8 RW 3, kebetulan sampingnya teman-teman peruntas. Kebetulan peruntas itu juga warga saya juga. Anak-anaknya banyak yang ngaji ke pesantren saya. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri dan jajarannya yang kami hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya di sini dan teman-teman sebagai perwakilan warga peruntas dan saya sebagai pemangku pondok pesantren, alhamdulillah tadi sudah dapat informasi jelas, bahkan Bapak Menteri dan Bapak Yusuf Kala Wapres tadi sudah jelas saya terima. Mudah-mudahan pondok saya bisa lekas bikin lagi, karena santri saya sekarang terkatung-katung, sementara saya unsikan di KUD Beringin Borong. Awal santri saya ada 500, sekarang saya kumpulkan di situ tinggal 70. Karena apa? Semua kok saya kembalikan tidak cukup tempatnya Bapak Presiden. Maka dari itu ada keputusan seperti tadi, bantuan Bapak pejabat atau pimpinan DKI Jakarta, pimpinan pusat, Pak Presiden dan sebagainya. Saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan dukungan dan pembelaan Bapak-bapak semua ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga Bapak-bapak semua diberi panjang umur dan mendapat limpah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah teman-teman besok takapan saya ajak pulang kembali di Sidoarjo. Gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Abdul Fattah, tolong sampaikan salam saya pada para yai, santri. Nanti Pak Joko Kirmanto kalau pas tindak ke Sidoarjo tolong ditengok. Ya, tolong ditengok beliau datang nanti. Insya Allah kita bantu yang bisa kita bantu. Karena pesantren itu penting untuk akhlak, untuk budi pekerti. Jadi kalau ada gangguan ya harus kita bantu untuk membangunnya kembali gitu. Namanya pesantrennya apa Pak? Pondok At-Tahdzib, artinya saringan. Saringan? Iya. Saringan gimana? Saringan. Tadi bahasa Jawa Timur nyaring barang yang kotor disaring menjadi jernih, bersih. Leres. Baik. Ada lagi? Pak Trisanto? Pak Bujiono? Tonas Adi? Alhamdulillah. Jadi begini ya, ini sekali lagi saya ingin ini berjalan lancar. Jadi pihak kami pun, pihak pemerintah juga harus memenuhi apa yang telah kita tetapkan ini.
Lapindo, saya berharap juga sungguh-sungguh menjalankan. Tapi saya ingin juga Pak Bupati,